Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai ATK Corporation Sales Dashboard. Baik, yang pertama yaitu Sales Overview, di mana pada dashboard ini dapat kita ketahui dari card, di mana total pendapatannya yaitu sebesar 6 juta selama tahun 2021 hingga tahun 2024. Lalu jumlah terjualnya sebesar 49.000. Selanjutnya line chart penjualan bulanan, di mana grafik ini menggambarkan jumlah kumulatif penjualan setiap bulannya. Kemudian dapat kita ketahui di sini bahwa penjualan tertinggi pada bulan September. Lalu juga ada map visualization, di mana map ini menggambarkan persebaran penjualan pada provinsi. Dan di tahun 2021 hingga tahun 2024, ATK Corporation ini sudah melakukan penjualan di 4 provinsi, yaitu Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Baik, yang terakhir ada slide chart, di mana slide chart ini merupakan filter untuk mengetahui jumlah penjualan di tahun atau bulan tertentu. Nah, contohnya sebagai berikut, apabila kita memilih slide chart di tahun 2021, di bulan September sampai bulan Desember, itu akan terotomatisasi memperbarui datanya. Seperti pada gambar, di mana pendapatan pada tahun 2021 itu sebesar 695.000, lalu jumlah terjualnya sebesar 6.453, lalu persebaran penjualan pada provinsinya juga akan terincikan di setiap provinsinya. Pada gambar, contohnya di DKI Jakarta, itu jumlah terjualnya sebesar 1.320. Lalu untuk tren penjualannya juga sama, dan dapat kita ketahui jumlah penjualan tertinggi di tahun 2021 juga terletak di bulan September. Grafik pertama adalah Trimap yang menerangkan jumlah penjualan dari keempat kategori selama tahun 2021 sampai 2024. Diketahui penjualan tertinggi berasal dari kategori elektronik. Yang kedua adalah stack column chart yang menggambarkan jumlah pendapatan dan profit yang tampak masih minus jauh di bawah garis batas pendapatan 0. Yang ketiga adalah donut chart yang menunjukkan bahwa secara umum metode pembayaran paling dominan adalah kartu kredit. Yang keempat adalah gauge chart yang menjelaskan bahwa penjualan selama tahun 2021 sampai 2024 masih belum mencapai asumsi target 50-70 juta rupiah. Pada next slide, grafik ini dapat dirinci saat kita memilih salah satu kategori produk. Hasilnya, metode pembayaran yang paling dominan pada kategori elektronik adalah e-wallet, bukan kartu kredit. Jadi, manajemen dapat menyesuaikan strategi marketing untuk masing-masing kategorinya. Selama tahun 2021 hingga 2024, ATK Corporation telah menjangkau 4 kota dan 4 provinsi berbeda, yaitu Bandung, Medan, Jakarta, dan Surabaya. ATK Corporation juga memanfaatkan 3 platform digital untuk kegiatan bisnisnya. Funnel chart menunjukkan bahwa platform Facebook memberikan konversi paling besar dibandingkan sumber trafik lainnya. Pada grafik tersebut juga menunjukkan bahwa produk dengan rating terendah, yaitu 12,10%, telah terjual sebanyak 99 unit, sedangkan produk dengan rating tertinggi, yaitu 67,60%, telah terjual sebanyak 25 unit. Hal ini menunjukkan bahwa penjualan tinggi tidak selalu mencerminkan kualitas atau kepuasan pelanggan terhadap produk. Di sini dapat dilihat bahwasanya Kota Bandung memiliki jumlah pembeli terbanyak, sebanyak 264. Pelanggan menggunakan platform Facebook untuk membeli produk dengan rentang jumlah terjual 1 hingga 99 unit dengan rating tertinggi kurang lebih 25%. Selanjutnya yaitu analisis tren penjualan. Metode visualisasi yang digunakan untuk menganalisis tren penjualan ini yaitu menggunakan line chart dan slider chart yang berfungsi untuk memfilter data berdasarkan tahun dan bulan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tren penjualan ATK Corp meliputi 1. Fluktuasi penjualan berdasarkan periode tertentu dalam setahun. 2. Kegiatan promosi dan diskon yang dilakukan oleh perusahaan yang meningkatkan penjualan dalam jangka pendek. 3. Ulasan dan rating produk dari pelanggan yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian customer lain. Dan yang keempat, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi umum dan daya beli masyarakat. Insight dari Trimap. Trimap memberikan informasi mengenai pola pembelian untuk setiap kategori produk, dan diketahui kategori yang paling unggul adalah kategori elektronik. Informasi tersebut dapat membantu manajer dalam mengatur strategi mengenai pengelolaan inventaris, produksi, dan juga strategi bisnis untuk produk non-unggulan. Insight dari Donut Chart. Donut Chart memberikan informasi mengenai metode pembayaran, sehingga manajer dapat mengetahui preferensi metode pembayaran yang sering dilakukan oleh pelanggan. Selain itu, manajer juga dapat menemukan strategi bisnis yang tepat untuk meningkatkan penjualan, seperti bekerja sama dengan pihak bank atau aplikasi e-wallet untuk menyediakan promo bagi pengguna atau pelanggan.
Insight dari Funnel Chart memberikan informasi mengenai efektivitas traffic platform yang digunakan dan diketahui platform yang paling unggul adalah Facebook. Sehingga manajer dapat meningkatkan promosi pada platform tersebut untuk meningkatkan penjualan. Baik, yang selanjutnya adalah beberapa rekomendasi yang dapat digunakan oleh ATK Corporation untuk meningkatkan performa penjualan. Yang pertama ada pemberian diskon khusus. Memberikan diskon khusus pada hari-hari besar atau pada peluncuran produk akan meningkatkan performa penjualan karena banyaknya pelanggan yang akan tergiur oleh penjualan tersebut. Yang kedua ada peningkatan kualitas. Di sini yang dimaksud adalah peningkatan kualitas produk dan juga peningkatan layanan pelanggan. Yang ketiga yaitu upgrade penjualan digital, yang dimaksud adalah pembayaran menggunakan kris atau mungkin menggunakan debit dan juga kredit. Yang keempat yaitu pemasaran daring. Yang dimaksud di sini adalah penjualan yang dilakukan secara online melalui e-commerce dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima adalah pengembangan loyalitas pelanggan. Yang keenam ada memperluas jangkauan pasar yang lebih luas. Dan yang ketujuh yaitu melakukan peninjauan ulang melalui Goicard. Perusahaan dapat mengevaluasi bahwa penjualan selama tahun 2021 hingga 2024 masih belum mencapai target atau sudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi untuk meningkatkan customer satisfaction. Yang pertama, mendengarkan umpan balik pelanggan dengan rutin melakukan survei yang hasilnya digunakan sebagai acuan perbaikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk dan layanan dengan memastikan produk yang dijual memenuhi standar kualitas yang tinggi. Yang ketiga, personalisasi pengalaman pelanggan dengan menggunakan data pembelian sebelumnya untuk direkomendasikan produk yang relevan kepada pelanggan. Dan yang keempat, menyediakan layanan pelanggan serta membuat pusat bantuan online yang menyediakan informasi dan solusi yang diajukan oleh pelanggan.